kepada sahabat-sahabat misioner. Hai teman-teman misioner dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Kak Novi, seorang pendamping sekami yang berasal dari Keuskupan Agung Makassar. Senang bisa bertemu sahabat-sahabat misioner, karena pada kesempatan kali ini Kak Novi diberi waktu dan kesempatan yang baik untuk berbagi bersama teman-teman sekalian. Jadi Kak Novi kali ini mau bercerita tentang perjalanan misi yang Kak Novi jalani pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu. Jadi pada waktu itu Kak Novi diberikan kesempatan untuk bermisi di sebuah tempat yang jauh dari keuskupan asal Kak Novi. Pada waktu itu Kak Novi diberi kesempatan untuk melakukan perjalanan misi berbagi kasih Natal bersama teman-teman sekami dan umat yang berada di stasi Santo Petrus Taileleu, bagian dari paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Siberut yang berada di Kepulauan Mentawai, Keuskupan Padang. Jadi perjalanan misi Kak Novi kali ini tidak mudah, tapi juga sebenarnya menjadi sebuah impian dan harapan yang Kak Novi tanam sejak lama. Jadi pada saat Kak Novi mendapat kabar bahwa Kak Novi berkesempatan untuk ke Mentawai, perasaan Kak Novi yang pertama itu senang, gembira. Tapi setelah itu mulai muncul perasaan takut, was-was. Wajar dong, karena Kak Novi harus pergi jauh dari rumah. Bayangkan dari Pulau Sulawesi kami harus menyeberang ke Pulau Sumatera. Dari Sumatera harus menyeberang pulau lagi. Jadi perasaan takut, was-was, cemas itu ada. Namun Kak Novi percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Kak Novi untuk berbagi bersama teman-teman misioner, teman-teman sekami dan umat di stasi Taileleu, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan Kak Novi pergi dengan tangan kosong. Maka berbekal dengan berbagai macam persiapan yang sudah Kak Novi alami, yang sudah Kak Novi jalani, dengan mantap hati Kak Novi berangkat. Perjalanan misi itu sebenarnya bukan jalan-jalan teman-teman, tidak hanya sekedar jalan-jalan. Mungkin bagian rekreasinya itu sebagian persen kecil saja dari kisah yang akan kalian dapatkan. Tapi sebuah perjalanan misi itu sebuah perjalanan yang hebat dan luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman itu harus betul-betul keluar dari zona nyaman teman-teman. Meninggalkan semua kenyamanan yang ada di rumah, pergi ke tempat yang kita tidak ketahui. Makanannya mungkin kita tidak tahu seperti apa, tempat tinggal kita, suasana di sana seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk bermisi, percayalah, Tuhan mau memperlihatkan sesuatu kepada kita, mau menumbuhkan iman kita dan mengembangkan kita menjadi anak-anak misioner yang lebih tangguh. Itu semua Kak Novi betul-betul dapatkan di perjalanan misi di Kepulauan Mentawai. Bayangkan, perjalanan lautnya saja sudah kurang lebih 8 jam, itu baru sampai di paroki. Kak Novi sampai di paroki, belum istirahat dengan tenang, masih terombang-ambing, belum dengan panas yang ada di sana. Dipanggil, ayo berangkat lagi. Maka kami naik perahu yang lebih kecil, itu kurang lebih 2 jam. Jadi kami berangkat jam 6 pagi dari Keuskupan Padang. Dari Padangnya menyeberang ke Pulau Siberut 8 jam. Sampai di Pulau Siberut naik perahu lagi kurang lebih 2 jam. Jadi perjalanan Kak Novi itu dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 7 malam, setengah 8 malam baru sampai di stasi. Keadaan sudah gelap. Yang pertama Kak Novi alami itu adalah betul-betul perasaan takut. Karena naik kapal
sudah gelap, terus terombang-ambing. Di saat itu yang Kak Novi pelajari adalah berpasrah dan banyak berdoa. Betul-betul berdoa karena takut gelap. Terus kita harus menyeberang laut. Jadi hanya berbekal dengan kekuatan dari teman-teman dan pastor pendamping pada saat itu, kita pasti bisa. Kita pasti tiba dengan selamat. Akhirnya kami tiba di tempat tersebut, suasana sudah malam. Listrik di sana tidak ada. Jadi umat di sana itu hanya menggunakan penerangan seadanya. Berarti mereka menggunakan aki. Kalau tidak ada aki, ada solar panel. Jadi listrik cuman ada di siang hari ataupun kalau malam hari sangat terbatas. Itu sudah menjadi sebuah tantangan buat Kak Novi. Yang datang dari kota listrik ada, tidak masalah. Sampai di sebuah tempat yang tidak ada listrik. Nyaman? Tentu saja tidak. Sudah tidak enak nih. Tapi oke, kita sudah tiba. Lanjutkan. Maka di sana Kak Novi tinggal di sebuah keluarga yang sangat sederhana. Rumahnya sederhana. Lantainya pun tidak seperti lantai rumah di kota pada umumnya. Masih semen yang biasa saja. Tapi di rumah itu Kak Novi betul-betul mendapat sebuah kehangatan dari keluarga. Kak Novi dijamu dengan sangat baik, diberikan tempat tidur yang baik. Bahkan yang paling berkesan buat Kak Novi adalah selalu ada makanan hangat yang tersedia setiap kali Kak Novi pulang berkegiatan. Nah, selama kurang lebih 3 hari di tempat tersebut merayakan Natal bersama umat, Kak Novi mempelajari bahwa kenyamanan dan apa yang kita alami selama ini mungkin membuat kita terlena. Tetapi ketika kita dikirim ke tempat yang baru, ke sebuah tempat di mana tidak ada listrik, tidak ada sinyal, makanan terbatas, tidak sesuai dengan selera kita mungkin, Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang lebih tangguh dan yang lebih mau bersyukur. Karena mungkin selama ini kita menjalani hidup kita, oke. Punya listrik sudah terbiasa, sinyal ada, makanan enak. Tidak suka makanan yang ada di rumah, bisa mungkin order online sekarang. Gampang, mau makan apa saja. Tetapi dalam keadaan yang lebih sederhana, Kak Novi belajar untuk bersyukur, berterima kasih, dan sedikit diam di dalam segala kesibukan Kak Novi untuk merasakan betapa Tuhan sangat baik. Bahkan dalam hal-hal kecil, senyuman umat di sana, sapaan dari adik-adik, kegembiraan mereka menyambut kami yang datang, itu mungkin sesuatu hal yang Kak Novi lupakan di tengah kesibukan Kak Novi bekerja dan beraktivitas di tempat asal Kak Novi. Jadi perjalanan misi kali ini sungguh memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk hidup Kak Novi. Kak Novi pertama belajar untuk bersyukur atas apa yang Kak Novi dapat, tidak terlalu rewel lagi dan terlalu memilih. Dan yang kemudian kedua, Kak Novi bisa beradaptasi, belajar lebih beradaptasi dengan situasi apapun yang ada. Yang ketiga, belajar untuk pasrah pada kehendak Tuhan. Tuhan mau Kak Novi seperti apa? Tuhan kuatkan pasti, Tuhan mampukan, dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Terakhir, Kak Novi belajar untuk berkomitmen, untuk menjalankan semua tugas dengan baik, dan juga yang terutama adalah Kak Novi mau belajar untuk berbagi dengan orang lain yang ada di sekitar Kak Novi ketika Kak Novi berada di stasi Taileleo. Jadi teman-teman, dari Kak Novi pribadi, perjalanan misi tidak selalu harus yang mewah-mewah, yang harus keluar dan pergi jauh. Tetapi bermisi
ini bagi Kak Novi melalui pengalaman di Mentawai adalah bagaimana Kak Novi mau merubah diri Kak Novi, mau membiarkan Tuhan membentuk Kak Novi dalam keadaan apapun yang harus Kak Novi jalani. Karena sebagai seorang misionaris, tentu saja kita harus siap untuk diutus, untuk pergi kemanapun Tuhan mengizinkan kita pergi, dengan segala macam situasi. Dan Kak Novi berharap teman-teman tidak takut ketika ada panggilan misi seperti itu. Kenapa? Karena Kak Novi percaya bahwa Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan mampukan, dan Tuhan akan berikan bekal persiapan yang sangat baik untuk kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan membantu kita, menjaga kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga pengalaman misi Kak Novi kali ini dapat memberikan semangat juga untuk sahabat-sahabat misioner agar tidak takut untuk menanggapi panggilan misi, karena sesungguhnya teman-teman, sahabat-sahabat misioner yang telah memilih mengikuti sekami itu sudah mempunyai modal. Kalian adalah anak-anak pilihan yang tentu saja akan dibekali Tuhan, akan dibekali oleh kakak-kakak pendamping kalian menjadi agen-agen atau tentara-tentara pilihan, menjadi pasukan-pasukan Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang cerdas, gembira, tangguh, dan misioner. Dan semoga dalam kehidupan kalian sehari-hari, setiap misi, baik dalam hal yang kecil, kalian bisa jalani dengan penuh rasa syukur, terima kasih, keberanian, komitmen, dan tanggung jawab. Akhir kata dari Kak Novi ingin menyampaikan semoga sharing Kak Novi bermanfaat untuk adik-adik sekalian, untuk teman-teman sekalian, dan boleh menumbuhkan lebih banyak semangat misi dimanapun berada. Kak Novi mau menutup sharing ini dengan sebuah lagu yang memotivasi Kak Novi untuk tetap terus berada di jalan misi ini. Beta janji, beta jaga Yesus untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang Novi punya dari relung hati jiwa. Cuma par Yesus sajalah cinta ni abadi selamanya. Terima kasih adik-adik, terima kasih sobat-sobat misioner. Sampai jumpa lagi. Salam misioner.